Oke, pagi hari ini kita akan masuk dalam pelajaran kewirausahaan. Ya, berapapun nanti yang ada, yang pada saat ini, ya kita akan mulai pelajaran kita. Ya, untuk anak-anak kelas 10, 11, 12 yang belum mengikuti bisa lihat di classroom nanti ya materinya untuk videonya juga bisa kalian pelajari ya di classroom-nya supaya kalian lebih mengerti ya, lebih memahami. Berapapun kita yang ada yang mau belajar ya, Pak David ingatkan bahwa untuk kisi-kisi ya mengenai ujian penilaian akhir semester ganjil ya pada bulan Desember nanti, kalian selesaikan tugas-tugas yang ada di classroom supaya kalian bisa memahami dalam mengisi penilaian akhir semester. Ya, baik materi-materi yang ada di classroom kalian pelajari ya, supaya latihan-latihan soal maupun ulangan harian maupun materi itu kalian pelajari karena nanti itu akan menentukan nilai semester kamu di semester ganjil. Jadi untuk anak-anak kelas 10, 11, 12 dalam pelajaran kewirausahaan, tolong diselesaikan ya, tolong diselesaikan tugas-tugasnya ya supaya nilainya itu ada ya, seperti itu. Jangan sampai kalian tidak mengerjakan tugasnya ya. Jadi kalau di classroom tidak ada isi dan tidak ada nilai 1-0 pun pembaginya akan makin besar ya, sehingga nilainya nanti akan kecil. Ya, tolong diperhatikan. Oke, pada saat hari ini, ya, walaupun ada beberapa yang sudah mengerjakan tugas, ya kita mau terus belajar ya, tentang kewirausahaan. Nah, minggu kemarin kan kita sudah menulis tentang HPP ya, harga pokok kita. Nah, pada hari ini ya secara teorinya kita akan belajar tentang foto produk ya, foto produknya kita akan belajar. Nanti prakteknya seperti yang kemarin disampaikan, kita harus praktek ya, harus menggunakan ada alat-alatnya seperti styrofoam atau yang lainnya ya yang dibutuhkan. Nggak perlu dengan kamera yang canggih, tapi kita bisa pakai kamera handphone kita ya, karena kamera handphone sekarang itu udah powerful banget, udah luar biasa lah. Nah, kita masuk ke dalam materinya ya, pada David share dulu nih untuk kalian materinya ya, untuk kita belajar mengenai foto produk ya, foto produk kita. Oke, nah, seperti ini. Oke, udah kelihatan jelas ya gambarnya, kelihatan nggak? Halo, kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, sip. Nah, ini adalah hasil foto-foto produk yang sudah dilakukan oleh teman Pak David ya untuk membantu para UMKM. Ya, ini nanti kita juga akan buat di sekolah seperti ini. Ya, jadi fotonya tuh sangat sederhana, menggunakan ini misalnya produk kita nih namanya Godres ini. Ya, kita bisa tambahin pernak-pernik ya untuk makanan ini, alat-alat bumbu dapurnya apa aja gitu kan. Nah, ini siapa nih yang gambar ini nih? Ya, kita Error, Pak, error. Aduh.
Oke, ya. Ya, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang foto produk. Ya, jadi ini yang kita lihat ya, ada cabai, ya kan, bahan pokoknya ini apa, bahan rempah-rempahnya ada lada, ketumbar, ya bisa digunakan ini. Lalu ada selai juga ya, kita gunakan telur atau segala macamnya. Nah ini, atau daun-daunan ya, atau buah-buahan yang simple gitu ya, seperti itu. Nah, terus juga ada minuman yang kita tuang atau apa ini, PY ya, seperti itu nanti kita akan belajar. Nah, ini hal-hal seperti ini bagaimana untuk mendapatkan hasil foto produk kita ya. Dari kemarin kita udah buat logo, lalu kita juga udah buat apa istilahnya, package atau apa istilahnya, produk kita untuk paper kita gitu ya, untuk tempat paper bag atau tempat toko kita seperti itu. Nah kita bisa foto. Sekarang kita masuk, kita udah menentukan APP-nya. Sekarang juga kita akan membuat foto produknya seperti apa. Oke, nah materi yang akan dipelajari adalah manfaat foto produk itu untuk apa ya. Yang manfaatnya yaitu untuk memperkenalkan atau membangun brand produk kita itu sendiri. Nah itu manfaatnya, supaya apa? Supaya dikenal orang, supaya dapat dilihat orang. Nah itulah manfaat dari foto produk itu, kita memperkenalkan produk kita ya, atau kita membangun brand kita ya. Foto dari foto produk itu memperkenalkan, oh ini loh produk kami, oh ini loh produk yang saya buat, ini fotonya kalau kalian ingin memiliki sesuai dengan gambar ini, akan seperti itu. Jadi kelihatan lebih menarik. Jadi bukan foto asal-asalan yang kalau kita, mungkin kalau kita foto nggak ditambahin pernak-pernik ini kan minuman, berarti kan identik dengan es batu ya, dingin, seger, terus lalu ada lemonnya ya, seperti itu ya. Nah, terus kita tambahkan ya, dengan warna-warna ya, alami ya, kadang ini kan minuman lemon jahe gitu kan, alami, kita tambahkan natural dari segi daun-daunan seperti itu. Nah, kita bisa tambahkan, ini alasnya cuma kertas HVS ini ya, pakai kertas saja, tinggal ditaruh, tambah foto, spread, jadi. Nah, itu manfaatnya adalah untuk memperkenalkan produk kita, untuk dapat dilihat orang dan dikenal oleh orang. Ya, itu baru dari segi tampilan ya, dari segi foto. Lalu tools apa aja yang kita gunakan untuk foto produk kita? Nah, toolsnya sangat sederhana ya. Nanti kita akan lihat toolsnya itu apa aja ya, dari handphone kita. Ya, salah satunya handphone kita. Apakah membutuhkan kain background dan segala macamnya? Enggak, ini cuma dari daun-daunan di rumah, depan rumah, tinggal ambil di kulkas es batunya ya, punya lemon ya, sama kertas APS, udah hal sederhana yang kita taruh ya. Tidak perlu foto studio yang dengan alat-alat, memang ya hasilnya juga tidak jauh beda seperti itu. Tinggal bagaimana kita kalau kita belum belajar ya, kita mungkin tidak mengetahuinya seperti itu. Oke, di sini kita mengenal arah datangnya cahaya. Nanti kita belajar nih. Nah, untuk sebuah foto produk itu, ternyata untuk hasil yang bagus itu kita harus memperhatikan arah datangnya cahaya ya, harus diperhatikan. Kenapa? Karena cahayalah yang memberikan penerangan sehingga hasil produknya itu bagus. Nanti kita belajarin, sederhana kok cara untuk kita mengenal datangnya cahaya itu. Nah kita bisa setting handphone kita mau pakai kamera depan atau kamera belakang. Biasanya yang udah ya, kamera belakang itu pasti lebih tinggi resolusinya ya. Sekarang handphone sekarang kan udah di atas 64 megapiksel semuanya ya, bahkan ada yang ratusan gitu kan. Nah lalu kita cara editnya juga nggak perlu dengan tools yang kayak Adobe Photoshop atau segala macam. Kita bisa dari aplikasi handphone pun sekarang udah ada untuk edit foto kita ya kan, dibagusin, dibikin hitam putih, dibikin eh, apa scale apa segala macam, kita kasih frame, udah banyak banget deh ya aplikasi di handphone kita untuk mengedit foto ya, seperti itu. Lalu kita lanjut. Nah ini jadi dari manfaat produk ini ya, ini kayak gini nih, ini minuman coklat kan,
kalau ada ini air ini tinggal disemprot-semprot aja gitu kan, bukan dari kulkas dikeluarin tapi disemprot terus diberikan kesan-kesan coklat gitu loh, alami, segar, menyegarkan. Jadi ini mengundang selera seperti itu. Ya, jadi manfaat produk itu ya untuk memperkenalkan produk kita dengan tampilan yang indah. Kalau ini nggak ditambah-tambahin aksesoris, coklat, daun-daun, terus ini karung goni, terus ini di alasnya itu kertas kertas, lalu datangnya cahaya. Ini kan cahaya dari sini, ya diberikan lampu, ya sehingga menyoroti si fokusnya ini ya minuman ini. Seperti itu. Jadi manfaat produknya ya kita memperkenalkan lewat foto. Ya kalau tampilannya udah menarik begini, ya siapa sih yang nggak tergoda gitu? Seger nih minuman, segala macamnya nih udah ada kayak seperti ini ya udah mantep. Gitu. Ya ini yang harus dipelajari oleh kita. Nah, lalu untuk meningkatkan kepercayaan produk, ya, jadi manfaatnya itu juga untuk meningkatkan kepercayaan produk dari apa yang kita punya. Ya, wah, ini kalau produknya kayak begini, jadi lebih percaya kita. Wah, ini fotonya mantap, menjanjikan. Nah, nanti kita belajar bagaimana cara membuat foto produk itu supaya kita menjadi percaya diri dalam kita berjualan karena produknya bagus gitu ya, seperti itu. Nah, yang manfaat yang kedua adalah meningkatkan nilai jual. Ya mungkin ini makanan biasa gitu kan. Kalau kita jual fotonya biasa ya hasilnya ya biasa. Tapi kalau dikasih ornamen-ornamen daun, terus seperti talenan ini ya dibuat dengan foto seadanya, oh ini jadi lebih menarik, ya kan? Jadi lebih menarik. Ini namanya isinya duren ini kayak dadar gulung ya, isinya duren. Biasanya kan isinya kelapa atau unti gula merah itu. Nah, ini duren. Ya, dalamnya duren kemasan. Jadi ada berbagai varian rasa gitu kan. Ada yang dari yang tapi ini isinya duren semuanya, nggak ada dalamnya yang biasanya parutan kelapa gula merah itu enggak. Ya ini duren. Nah, seperti itu jadi bisa meningkatkan nilai jual dengan dibentuklah warna-warni gini gitu ya. Namanya dadar gulung duren rainbow. Ya kan sekarang lagi musimnya yang warna-warni begini kan yang rainbow cake gitu ya, kue berlapis. Nah juga bisa kita ikuti. Ya, ternyata dadar gulung juga bisa dibuat warna-warni begini ya. Kita kasih ke warna makanan alami. Jadi lebih menarik nanti foto produknya seperti itu. Nah nanti untuk dieditnya itu dan untuk di sosial media, nah kita bisa pakai sosial media fotonya ini dari makanan kita yang cuma ada bawang putih, terus ada cup nasi ini di talenan, ya, dipoto, terus kita tinggal edit-edit kasih template background belakangnya seperti ini tulisannya, terus kita upload di sosial media, wah jadi bagus seperti ini, ya hasilnya wow gitu kan, jadi lebih bagus. Nah manfaat produk kita itu ya bisa kita perkenalkan di sosial media sekarang ini, ya apalagi Instagram, Facebook, ya, terus YouTube dan lain-lainnya itu sangat membantu banget untuk meningkatkan brand dari produk kita. Ya, itu manfaatnya. Yang keempat adalah produk kita itu mempunyai identitas diri, ya. Jadi ada identitasnya dalam arti ya itu ada label logo yang kemarin kita buat, ya kan. Kita sudah membangun brand kemasan, bikin kemasannya, ya untuk kita buat jadikan stikernya segala macam. Nah itu kan kita udah buat ya dari bentuknya botol lalu ditempel produk kita. Nah kita mempunyai identitas sendiri. Oh ini loh Arauhoni ini madu ini brandnya kita gitu ya. Jadi memperkenalkan gitu. Oh ternyata ini sangat menjanjikan banget gitu ya. Seperti itu. Nah, lalu tools apa aja sih yang kita gunakan untuk membuat foto produk kita? Nah ini tadi dengan kamera handphone pun cukup, nggak perlu kamera DSLR atau kamera mirrorless gitu ya. Ya kalau nanti kita mau jadi profesional, expert di bidang fotografi food, makanan ya, seperti itu ya kita bolehlah menggunakan kalau udah menghasilkan ya punya uang ya kita bisa beli alat kamera yang canggih seperti ini. Terus alas backgroundnya apa? Ya cuma pakai kertas APS sama karung goni. Ya, atau alas-alas yang lain atau kain hitam kah atau baju kalian yang kaos itu pun bisa gitu. Ya nggak perlu harus menggunakan hal-hal yang kain yang mahal atau apa. Ini alat-alat sederhana yang ada di rumah saja.
ya, kertas atau buku tulis atau kertas HVS ini belakangnya, ini juga karung goni, ya, atau kita menggunakan ornamen-ornamen daun seperti ini. Ini minuman ini kelihatannya mangkok kan, padahal ini tutup botol ini. Gitu. Nah, waktu kita mau foto produk ini, lihat wah nggak ada mangkok kan. Nah, itulah kita pakai tutupnya, tuang madunya di sini, ya udah, itu dari tutupnya ini. Nah, itu juga memberi kesan bahwa kalau nggak ada wadahnya, ya tutupnya bisa menjadi alternatif. Nah, itu memperkenalkan seperti itu. Ya, terus properti-properti yang mendukungnya ya kayak daun-daunan yang kita petik. Ya, terus ada bunga-bungaan atau bumbu-bumbu dapur segala macam, tapi yang sesuai. Kalau madu kan bukan terus kita taruh cabai di sini, bawang putih. Emang madu ada mengandung bawang putih kan? Enggak. Ya paling gula ya atau gula arennya. Nah, itu boleh agak nyambung. Terus daunan itu berarti kan ini madu alami yang diambil dari si lebahnya atau bunga segala macam atau putih. Nah, itu berhubungan. Tapi kalau kita naruh cabai, bawang merah di sini ya nggak nyambung. Gitu. Kalau makanan ya pasti bolehlah nyambung. Nah, terus cahaya yang harus kita perhatikan juga. Nah, cahaya itu ada dua. Ada cahaya alami dan cahaya buatan. Cahaya alami itu apa? Ya matahari. Jadi kita mempergunakan sinar terang dari matahari. Nah, waktu yang bagus itu untuk membuat foto itu ya dari jam setengah 7 sampai jam 9 karena cahaya mataharinya itu lagi bagus. Ya, dalam keadaan cerah ya. Bukan dalam jam 7 jam 9 tapi dalam keadaan mendung yang nggak dapet cahayanya. Atau bisa juga dengan cahaya buatan. Ya, cahaya buatan itu seperti lampu, ya lampu sorot. Apalagi sekarang kan udah banyak tuh dijual lampu-lampu yang murah meriah itu ya, untuk kayak tiktokan. Nah, itu bisa dipakai untuk lampu-lampu seperti itu, ya. Atau lampu rumah, ya bisa juga. Atau yang lampu TL di rumah itu bisa seperti itu. Nah, terus juga ada aplikasi yang namanya Adobe Lightroom, itu di handphone juga bisa ada sekarang ini. Ya, Adobe Lightroom itu untuk menambahkan cahaya kalau cahaya yang kita dapat itu kurang terang. Tapi kan sekarang udah banyak juga aplikasi foto edit itu, kita bisa nambahin lebih terang lagi, nah seperti itu. Ya, ini kita bisa gunakan. Ini alat-alat yang sederhana sekali alatnya. Ya. Lalu bagaimana kita mengenal arah datangnya cahaya. Jadi dalam dunia fotografi itu cahaya itu sangat penting. Jadi mau foto sebagus kamera sebagus apapun, kalau pencahayaannya itu nggak ada ya pasti hasilnya jelek foto itu. Ya walaupun ada beberapa foto yang memang backlight atau segala macam, yaitu pada memang lagi ada trennya ya, foto-foto yang orangnya jadi hitam melawan cahaya kamera itu sehingga si objeknya itu menjadi gelap. Itu ada memang beberapa tren. Tapi kan untuk produk makanan nggak mungkin produk makanan kita itu hitam gitu kan. Orang mau lihat apa nih, gambar apa, orang nggak kelihatan seperti itu. Nah, jadi di dalam dunia fotografi pada umumnya cahaya itu memang sangat-sangat penting. Ya, jadi tadi bilang ada dua sumber cahaya yang digunakan, baik itu cahaya alami matahari maupun buatan ya dari lampu. Ya walaupun kita istilahnya punya studio mini di rumah, nanti kita akan buat nih seperti apa studio mini yang dibuat. Apakah perlu dengan alat-alat yang canggih tadi? Tidak, seperti tadi aja, kamera handphone, backgroundnya dari karung goni sama kertas APS atau kain atau kaos baju kita, nah itu bisa seperti itu. Dan juga tools-tools yang ada di Play Store untuk edit foto kita. Nah, ini seperti ini. Ya, penggunaan reflektor. Nah, reflektor itu apa gitu kan? Reflektor itu ya bisa gunakan dengan styrofoam atau kaca cermin. Ya, yang reflektor itu kan sesuatu yang bisa dipantulkan. Ini jadi ini kan pintu masuk nih ya, pintu masuk. Jadi cahaya itu masuk. Nah, ini si reflektornya nih yang putih ini. Yang putih ini reflektornya. Jadi cahaya masuk itu dipantulkan dari si styrofoam ini, lalu dipantulkan ke objeknya ini nih, makanan yang ada di sini. Itu udah tinggal dipoto. Ya. Nanti juga kita akan belajar tentang tekniknya, tapi kita masuk ke pencahayaan dulu ya. Jadi kalau makanan ya fotonya ya kita mesti lurus gitu ya, agak lurus dengan si objeknya. Ada beberapa objek kayak makanan yang di wadah di tempat, ya kita harus 45 derajat, jadi fotonya kita harus agak lebih berdiri
supaya kelihatan isi dalamnya. Kalau ini kan foto ini ya kita bisa lihat ya bisa sejajar gitu karena cuman makanan yang tidak yang tidak mempunyai tempat atau wadah kita bisa. Nah, background belakangnya itu bisa warna hitam aja seperti ini ya, atau kita bisa pakai karton ya, kertas karton putih atau karton hitam. Nah, ya pokoknya kalau yang untuk penggunaan reflektor ini dia harus berbentuk styrofoam atau kayak seperti cermin seperti yang bisa memantulkan cahaya untuk si objek ini mendapatkan pantulan cahayanya. Dari sisi mataharinya dari sini dapat, lalu dipantulkan dari sisi kanannya pun dapat. Nah, jadi apa itu reflektor? Yaitu untuk ya merefleksikan atau memantulkan cahaya yang didapat. Nah, ini bisa pakai cermin kan, bisa pakai styrofoam. Ya, walaupun yang tadi itu bisa pakai alat yang studio tadi. Nah, kita pakai yang sederhana aja seperti ini. Di rumah ini pakai styrofoam saja. Kan di toko tukang fotokopi ada tuh styrofoam ini harganya paling 10 ribuan. Yang kecil kotak yang warna-warni itu kita ambil yang belakangnya yang putih. Nah, atau yang depan warnanya kita bisa jadikan background seperti tadi. Ya, ini hal-hal seperti ini. Nah, ini kan kalau pakai lampu studio kan, wah ini luar biasa nih, ini mahal sekali. Godok ini hampir 20-an juta, 15 sampai 20 juta. Kalau menggunakan lampunya, kita pakai cahaya matahari pun jadi, gitu kan? Atau kita pakai lampu yang buat tiktokan itu menjadi seperti ini. Nah, ini reflektornya. Jadi di mana arah datangnya cahaya itu harus berhadapan dengan si reflektornya. Ya, nggak harus reflektornya ini ditaruh di sisi sebelah kanannya lampu, nggak harus berhadapan dia. Karena apa? Akan memberikan pantulan, namanya merefleksikan. Ya, jadi penggunaan cahaya baik itu di dalam studio atau dua jenisnya itu ada yang secara langsung ya continuous light langsung atau yang sifatnya bleed ya yang ada kita bleed to spread gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi tetap ini si reflektor ini harus memberikan pantulan untuk si objek makanannya ini. Nah, ini alasnya sederhana. Cuma butuh meja kecil, kertas alasnya ya, backgroundnya cuman yang hitam seperti ini dan reflektor. Nah, terus kita fotonya dari mana? Ya dari sini nih kita fotonya. Ya, dari sini. Ini kita fotonya dari sini, dari depan yang berhadapan dengan background-nya. Nah, sedangkan lampu berhadapan dengan reflektornya. Kalau kita foto berhadapan dengan background-nya. Nah, seperti itu. Nah, ini hasil-hasilnya. Ya, kemarin yang pelatihan untuk para UMKM tuh kayak Nescafe di foto ya, berarti perlu biji kopi, nah minuman ini enak tuh sambil sama makan roti. Nah, ini kan cuma di papan aja nih, papan di jembatan tinggal ditaruh ada layar yang seperti ini, hal-hal seperti ini. Ya, fotonya jadi menarik. Ya, simple, hasil foto dari cahaya lampu studio seperti itu. Dan ini ya hasil-hasilnya juga. Lalu, nah seperti ini nanti ya kita bisa buat nih. Ini kan biasa aja gitu. Nah, tadi reflektor tadi cahaya datang dari luar ini yang berhadapan langsung dengan si reflektornya, ya kita fotonya dari arah berhadapan dengan backgroundnya. Ini kan cahaya datangnya matahari tinggal dipantulkan ke objek makanan ini ya seperti itu dan background dengan si foto ini foto ini ya berhadapan dengan backgroundnya. Seperti itu. Jadi penggunaan cahaya matahari itu merupakan salah satu ya dalam pilihan kita ya dalam kondisi cuaca yang tidak bagus ya kita perlu lampu nanti ya seperti itu. Jadi arah datangnya cahaya itu harus tegak lurus ya harus berhadapan dengan si reflektornya dan untuk kita memotonya kita juga tegak lurus dan selaras dengan backgroundnya jadi saling berhadapan nah, seperti itu ya, agar tidak backlight. Nah ini dengan cahaya-cahaya alam kita bisa buat nih di rumah telur aja gitu kan bisa jadi empe-empe atau apa. Nah ini seperti ini hal-hal seperti ini ya kita bisa buat foto ini. Nanti kita akan masuk ke dalam praktek nih untuk pembuatan foto ya. Nah, untuk ini secara teorinya dulu ya kita akan buat. Nah ini contohnya nih kayak ini. Oh terus kita udah masuk dalam kemasannya. Wah kayaknya kurang bagus nih kalau ada kemasannya seperti ini ya ini kan udah nilai jual untuk produk kita ya kan
tapi hasil di belakangnya kita juga bisa buat kayak begini tuh, jadi lebih wow kan gitu, hasil goreng perlu saringan ini, terus ya udah dikasih bumbu-bumbu ini, foto udah jadi selesai, ya kan. Berarti kan ada bawang putih, ya ini kan berkaitan gitu ya, maksudnya masih masih sinkron lah dengan itu ya, dengan PI-nya gitu. Jadi kita bisa setting handphone ke kamera kita itu dengan segala macam yang ada sekarang. Dengan edit yang di Play Store itu udah banyak banget, apalagi kamera handphone itu udah wow, fantastis lah ya. Jadi seperti itu nanti kita belajar tuh untuk reflektor apa, merefleksikan cahayanya. Jadi alat-alatnya tadi yang sederhana, cuman styrofoam tadi ya. Jadi kita bisa buat hal-hal yang menarik tadi ya. Tinggal bagaimana nanti anak-anak kelas 10, 11, 12 ya mempraktekannya gitu ya. Dari sekarang mulai belajar cara datangnya cahaya itu harus berhadapan langsung dengan reflektornya, tegak lurus dengan reflektornya. Nah, untuk yang objeknya, untuk fotonya harus tegak lurus dengan background-nya. Ya, contohnya seperti tadi. Nah, mungkin nanti kita akan ada praktek langsung live-nya ya, seperti itu. Karena kan cuaca sekarang kan lagi pada mendung gitu ya, tidak ada yang bagus. Mungkin ya kemungkinan ya insya Allah minggu depan kita udah praktek live-nya gitu ya, kita praktek live ya di rumah masing-masing. Nanti saya juga demokan baik di rumah, nanti yang di sekolah itu secara live seperti itu ya. Jadi supaya ada gambarannya, oh begini loh caranya, motonya seperti itu ya, seperti itu. Atau nanti Pak David videokan ya caranya di luar gitu ya, atau di mana gitu ya, atau di depan pintu rumah kita pas matahari datang ya, kita bisa foto seperti itu ya, gunakan alat-alat yang sederhana. Nanti divideokan apa yang harus disiapkan. Untuk minggu depan kita akan belajar gitu. Cuman kita kan sekarang lagi fokus dulu mau ujian ya, ujian penilaian akhir semester. Sekali lagi tolong ya, untuk ujian akhir semester ini kalian benar-benar kerjakanlah tugas-tugas baik dari guru-guru yang lain untuk supaya kalian memiliki nilai yang ada seperti itu. Jangan sampai nilai-nilainya itu nggak ada ya. Jadi biar kalian itu belajar ya, bisa melihat ya bahwa untuk mendapatkan nilai ya harus mengerjakan tugas gitu kan, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Yakar, Nasya, Nurul, ya baik di kelas Nggak ada, 11 Pak. sampai di Nggak ada. kelas. Kalau tidak ada, sudah paham, berarti kan kita tinggal praktek secara teorinya, kita sudah dapat bahwa alatnya sederhana untuk foto produk kita. Ya, seperti kita bisa gunakan dengan hal-hal yang baik. Oke, mungkin itu aja teorinya. Nanti videonya atau materinya Pak David share ya, supaya mengingatkan kalian itu dalam bentuk di classroom ya, materi untuk saat hari ini. Oke, itu aja. Kalian bisa download nanti PDF-nya ya, untuk jadi pelajaran untuk materi kalian dalam foto produk ya, supaya kalian nggak tanya-tanya lagi, Pak yang gimana Pak naruh cahaya, itunya di mana Pak, seperti ini Pak ya. Tetapi udah lihat gambarannya, tadi udah ada contohnya, jadi kalian bisa lihat. Oke, itu aja. Sampai ketemu di minggu depan. Dan sekali lagi, pada tingkatkan tugas-tugas dari guru-guru kalian itu dikerjakan supaya nilai akhir semester kalian untuk raport nanti bulan Desember kalian ujian, materi-materi kewirausahaan itu, latihan-latihan kewirausahaan itu, soal-soalnya udah ada kan di latihan itu, di materi dan di tugas itu kalian pelajari dari ulangan itu ya, pasti ada yang keluar. Ya, seperti kalau kalian belajar tentang soal-soal itu ya pasti kalian tahu jawabannya apa, pasti kalian tahu kalau kalian belajar ya. Itu aja. Oke, sampai ketemu untuk minggu depan Makasih, dan Pak. tetap jaga kesehatan ya. Oke, bye bye.